You can kill the lights, you can draw the blinds. My heart shackled down, bound to your bed. Action. Halo guys, kembali lagi dengan gue di sini Faisal Manan dari Imperium Strategi. Kali ini kita akan coba masuk ke ngobrol santai. Episode 2 mungkin ya. Kemarin gue udah ngepost di yang pertama. Dan kali ini ya nggak lain nggak bukan kita kedatangan tamu lagi, Bapak Reza Aswin. Halo Pak, apa kabar nih Pak? Selamat malam. Selamat malam. Iya, sehat Pak? Capek ya? Capek. Kenapa Pak? Habis ada apa Pak emang Pak? Ya kan setiap hari itu aku bangun jam 4 subuh, lalu habis ibadah langsung kerja bikin analisa. Oh gitu ya Pak ya? Sudah banyak gitu ya kesibukan ya? harus ke kantor. Oh, Ngerjain. Bapak maaf kalau ke kantor jam berapa Pak? Emang Pak biasanya Pak? Sampai kantor Iya. jam 6. Oh jam 6 udah sampai kantor. itu belum buka. Sumpah itu belum buka kantor. Jadi Bapak buka-buka sendiri pintunya. Udah biasa kan. Oh udah biasa ya Pak ya? Nggak takut hal-hal mistis Pak? Kalau kantor kan biasanya ada hal-hal mistis nih. Kalau Ya, jam-jam segitu. gimana ya? Tuhan gue lebih keren daripada. Boleh. Bener. Ya guys ya, jangan takut. Tiru nih, jam 6 udah di kantor. Jangan kayak kalian, jam 9 baru bangun. Ya sebenarnya sih jam 6 pagi itu kantor gue analisa gitu ya. Karena intinya gini loh, untuk analisa itu harus toolsnya itu harus bener gitu. Oh gitu ya Pak ya. Banyak hal yang harus dipertimbangkan buat analisa itu Pak. Ya kan orang biasanya trading dengan menggunakan handphone udah bisa gitu Oke. ya. Ya terus nganalisanya pakai apa gitu. Oke. Kan harus banyak parameter yang dimasukkan untuk dianalisa, mulai dari baca data ekonomi, lalu setelah itu baru buat strateginya, buat trading plan-nya, baru itu gitu. mapping gitu ya. Jadi banyak gitu. Nggak bisa kita buka handphone langsung kita klik. Oh iya, Kan ini benar perdagangan bukan Iya. perjudian ya. Benar banget Pak. Nah, kan Bapak ini kan di sini tadi ngomong kalau pagi datang langsung baca-baca berita Pak. Nah, berita apa Pak yang biasa Bapak baca tuh sebenarnya dari platform apa Pak? Boleh dikasih tahu nggak Pak? Ya sebenarnya sih nggak seperti zaman dulu ya, kita Iya. susah untuk nyari informasi gitu. Yang sekarang itu kan udah transparan ya, kita mau cari di mana aja bisa. Kantor berita resmi itu udah banyak gitu loh. Iya benar. Mau pakai CNBC, Bloomberg, Reuters, kita mau pakai Wall Street Journal, apapun ada Oh, gitu. gitu ya, Pak, Intinya ya, kan cuma satu, mau baca apa enggak gitu ya. Iya paham. Kalau nggak baca kan kita susah ya. Oke. Nah Pak, yang menarik ini sebenarnya kalau Bapak itu lebih suka ngebaca berita dari lokal, dari berita negara sendiri, atau lebih prefer ke berita luar sih Pak? Ya sebenarnya kan kalau berita ada dua ya, Iya. ada yang mikro, ada yang makro gitu ya. Oke. Nah karena kita tradingnya mata uang asing satu dengan yang lain, Iya. lalu kita juga trading untuk indeks saham luar negeri, Oh iya benar. atau yang gampang lah masalah emas Wah, dunia gitu ya. benar ya, lagi hype banget nih Mas. Nah, kebetulan ntar aja bahas ya, karena saya akan masuk ke situ nih Pak. Ya ujung-ujungnya harus baca masalah market global. Iya, oke paham. Kalau untuk yang di Indonesia kan udah banyak yang pinter ya. Iya. Nggak usah. Lebih banyak kekurangan informasi mungkin dari luar kalau kita ya gitu ya. Jadi lebih banyak edukasinya berita dari luar mungkin gitu Pak. Yang dipakai untuk di dalam bisnis forex itu ya kebanyakan ya berita dari luar negeri ya. Oke, paham. Jadi guys, kalian yang mau baca-baca berita, ini udah ada sumber informasi ini tadi udah dikasih ya tahu ya. Ada CNBC, ada WordPress, terus ada market dan lain-lainnya ya guys ya. Jadi kalian bisa langsung aja klik langsung ke komputer, ke HP kalian, terus masuk cek beritanya. Oke Pak, kalau gitu aku langsung izin masuk nih Pak. Kemarin kan kita ada baru ngadain seminar di Bandung nih Pak ya, katanya ya Pak ya, Imperium Strategi Goes to Bandung. Nah, gimana Pak pengalamannya di sana Pak? Boleh diceritain sedikit nggak seminar di sana? Sebenarnya di Bandung tuh udah banyak tradernya, yang pinter itu banyak, Oh, udah investor banyak juga banget ya. banyak di Oh, sana. gitu ya, Pak ya. Gitu loh. Jadi kita datang ke sana sebenarnya untuk diskusi, untuk sharing Iya, gitu ya. benar. Dan buat saya sih, tidak hanya di Bandung, waktu ngadain di Bali gitu, terus ngadain di Surabaya juga. Buat saya senang aja diskusi bareng sama trader atau investor yang ada di kota-kota tersebut gitu. Oh gitu ya Pak ya. Tapi ujung-ujungnya seru lah ya. Iya benar seru banget Pak ya. Apalagi di sana bisa tambahan ada liburannya Pak ya.
So yang penting mah ntar aja jangan lupa lah tanggal 21 kita ngadainnya di Jakarta. Oke, sip tuh. Dengar kalian ya, tanggal 21 kita akan ngadain lagi di Jakarta. Jadi buat kalian yang lagi ada di daerah-daerah Jakarta, Jabodetabek, cus saya langsung datang ke kantor Imperium Strategi. Nah Pak, ngomongin seminar di Bandung nih Pak. Kira-kira sebenarnya kalau setiap Bapak bawain materi nih Pak, ada nggak sih perbedaan-perbedaan yang signifikan banget dari misalnya Bapak bawain seminar di satu tempat ke tempat lain kayak gitu Pak? Gini ya, sebenarnya itu kalau kita ngadakan seminar itu dengan masalah yang terupdate sekarang gitu. Oke, paham. Jadi banyak orang kalau bikin suatu seminar tuh itu aja, enggak Iya, lah gitu ya. Karena kan dunia ini kan banyak sekali. Berubahnya cepat Iya. gitu ya. Kalau dia berubah cepat, maka kita harus bawakan yang bisa mereka mengerti tentang arah besarnya mau kemana. Oh, benar-benar Proyeksi masalah keuangan global ini akan terjadi apa sih ke depannya, sehingga kita bisa tahu arah besarnya itu mau kemana. Mata uang mau kemana, indeks saham mau kemana, gold mau kemana, oil mau kemana, bitcoin mau kemana. So banyak gitu yang akan dibahas, karena jangankan setiap tahun ya, setiap bulan aja kadang-kadang terjadi suatu perubahan. Nah itu kan makanya setiap kita adakan di satu kota dengan kota yang lain, temanya pasti akan bergeser. Berbeda, iya ya. Informasi yang kita butuhin untuk update terus ya Pak ya. Iya. Oke. Nah Pak, ngomongin soal berita juga nih Pak. Kira-kira yang kemarin sebenarnya dibawain Bapak di Bandung itu berita apa Pak? Terupdate apa Pak? Boleh di-spill dikit Pak? Kan kemarin nih banyak nih sebenarnya yang mau ikut, cuman kayaknya rada-rada jauh dari tempatnya, banyak yang bilang jauh segala macem, takut kehabisan ongkos apa gimana. Nah, boleh di-spill nggak sih Pak? Kemarin tuh bahasnya kita tuh update tentang apa Pak? Ya, yang paling penting sih sebenarnya arah market besarnya mau kemana sih? Karena kita udah tahu dong, Amerika Serikat ini adalah negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Ya, benar. Lalu dia punya presiden yang baru gitu. Oke. Kalau presiden yang baru, kebijakannya baru, terus arah marketnya mau kemana nih? Dolar itu akan menguat atau melemah? Dan dampaknya tuh bagaimana dengan kebijakan moneter yang The Fed akan luncurkan di masa-masa yang akan datang. Nah kalau kita tahu itu semuanya kan trading akan jauh lebih nyaman ya. Iya benar. Tapi kalau kita cuman berkutat sama grafik, kita berkutat sama handphone yang ada indikatornya turun naik dan turun naik. Iya. Berapa sering sih kita dibohongin sama itu gitu. Yes, benar banget. Yes. Orang-orang yang suka baca grafik taunya nebak biasanya rata-rata ya Pak ya. Ya cocokmologi kali. Iya, cocokmologi. Habis ini kita punya hater yang banyak ya kan. Benar banget. Nah Pak, ngomongin soal Amerika yang baru ngadain pemilihan presiden nih Pak kemarin ya Pak ya. Nah, aku mau nanya nih sama Bapak. Sebenarnya ini Amerika nih lagi inflasi katanya Pak. Ya, lagi inflasi yang cukup besar karena kenaikannya cukup besar semenjak kenaikan presiden baru ini. Tapi kenapa bisa dibilang Amerika malah tenang? Sedangkan nih kalau kita bisa lihat sendiri, kalau negara kita inflasi dikit chaos demo gitu Pak. Tapi kenapa Amerika ini kayak tenang banget terjadi inflasi itu, mereka malah kayak pengen ada inflasi aja gitu Pak? Sebenarnya konsepnya nggak begitu. Oke. Jadi konsepnya itu adalah negara maju itu inflasinya itu 2%. Oke. Di atas 2% itu tinggi. Bagi mereka itu tinggi, di atas 2%. Oh, oke. Dan karena inflasinya tinggi, mereka terpaksa harus menaikkan suku bunganya. Oke. Suku bunga yang tinggi itu tidak membuat suatu negara itu menjadi baik ekonominya. Oh ya, paham. Jadi Amerika Serikat ini sekarang sedang menekan angka inflasi itu supaya serendah mungkin atau mencapai target di 2%. Oh gitu. Nah kemarin ini begitu ada data CPI, PPI keluar, itu angka inflasinya dari 2,4 agak naik kok ke 2,6 gitu ya. Iya, jadi melonjaknya lumayan gitu ya. Tapi kan banyak orang mengatakan bahwa bukan data CPI kok yang dilihat, tetapi memang data yang favoritnya The Fed, yaitu PCE Price Index. Nah, PCE Price Index-nya untuk sampai hari ini itu masih di sekitar 2,3%, dan menurut The Fed itu masih wajar gitu. Oke. Nah, jadi permasalahan memang adalah pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat itu sampai saat ini masih sekitar 2,8%. Dari sebelumnya itu meningkat atau menurun malah Pak? Sebelumnya itu kan dia
ada di 0,9 gitu ya. Oh, berarti menurun ya. Menurun Oke. gitu. So kalau menurut saya sih Hmm, nggak terlalu bagus. Tapi nggak terlalu bagus ya. masalahnya negara maju lainnya itu pertumbuhan ekonominya di bawah dia. Oh iya, benar-benar Jadi banget. terlihatnya dia paling Powerful, bagus. bener ya, Pak Sehingga ya? banyak investor akhirnya memegang US dollar. Kenapa? Oke. Karena ekonominya jauh lebih baik dibandingkan China, dibandingkan Jerman, atau bahkan dibandingkan negara-negara Eropa lain. Oke, ya paham, paham, paham. Jadi walaupun begitu Amerika walaupun disebut sebagai negara adidaya tetap ya Pak ya, mereka memiliki kekurangan dari segi hal untuk PPI tadi itu ya Pak ya. Nah, kalau untuk kepemilihan kemarin ini sendiri Pak, ini sebenarnya ngaruhnya dari kebijakan fiskalnya atau kebijakan moneter Pak di Amerikanya nanti Pak? Kalau kita bicara masalah pemerintah, Iya. tentunya kita berbicara masalah kebijakan fiskal. Fiskal, oke. Tapi kalau kita berbicara bank sentral kan biasanya kita berbicara masalah moneter. Oke. Nah, untuk kebijakan fiskal yang dicanangkan oleh Donald Trump itu beresiko sebenarnya buat Amerika Serikat sendiri. Beresiko untuk Amerika sendiri. Kenapa Pak? Karena yang pertama dia punya suatu proyek namanya deportasi massal. Oke, oh iya. Jadi dia pulangkan tuh Ya, imigran-imigran deportation, gelap gitu ya, Iya. keluar dari Amerika Serikat. Resikonya apa buat Amerika Serikat? Ya kekurangan tenaga kerja lah. Iya, Sektor-sektor yang imigran itu ya Pak ya. sektor-sektor yang mempunyai masalah dengan pekerjaan yang kasar seperti pertambangan, Oke, perumahan, paham. pertanian, perkebunan, kemungkinan akan kekurangan pegawai kan. Oh iya benar. Nah, ini yang ditakutkan oleh The Fed sebenarnya. Pada saat deportasi massal ini dilakukan, maka struktur sektor tenaga kerja di Amerika Serikat pasti agak terganggu menurut saya. Oh iya benar. Apalagi posisinya kita tahu The Fed itu kan bertolak belakang dengan presiden yang sekarang gitu ya Pak ya. Teorinya seperti itu, tapi ya kita nggak tahu ya. Iya. Mudah-mudahan yang mereka bisa kerjasama, karena kalau tidak bisa kerjasama, tentunya ini mempunyai resiko yang sangat serius untuk keuangan di Amerika Serikat. Oke, paham. Jadi Amerika sekarang nih lagi menggonjang-ganjing lah istilahnya di negara sendiri akibat pemilihan itu sendiri. Nah Pak, sebagai fundamental analis Pak, yang kita tahu Bapak ini kan sering baca berita gitu ya, menganalisis berita. Kira-kira Pak, sebenarnya kebijakan Trump ini yang paling mendekati untuk orang atau trader-trader di luar sana itu apa Pak? Yang bisa kita pilih untuk kedepannya tuh ada nggak? Spill dikit dong Pak. Ya sebenarnya ketidakpastian ya. Oh ketidakpastian malah ya. Kita nggak tahu gitu jadinya apa yang harus kita pilih gitu Pak. Ketidakpastian itu membuat para investor biasanya memegang safe haven. Oke. Safe haven itu bisa macam-macam ya. Bisa US dollar, bisa yen Jepang, Iya. bisa mata uang Swiss franc, atau bahkan gold. Itu aja pasti yang akan diburu oleh para pelaku pasar ke depannya. Oke. Pada saat Donald Trump memimpin 4 tahun ke depan. Oke, paham. Nah Pak, kalau untuk salah satu komoditas ini yang kita tahu nih Pak, ini kita ngomongin masalah emas. Nah, katanya kalau Donald Trump ini kan berhubungan dengan emas kebanyakan rata-rata. Untuk kata-kata orang trader di luar sana tuh kalau Donald Trump menang, emas itu melonjak. Nah, ini ada berita menarik Pak, karena di mana kita tahu harga emas ini terus menurun, udah 5 hari berturut-turut. Bahkan menurun ini sampai di angka 0,3% dari November awal ya Pak ya, benar ya Pak ya. Nah, ini gimana Pak tanggapan Bapak terhadap emas yang lagi turun ini? Ya sebenarnya kalau kita melihat ngomong turun, itu kan ada dua. Oke. Turunnya itu memang turun koreksi, Oke. atau emang benar-benar turun gitu, nggak mau naik lagi. Nggak mau bener naik nggak lagi sih? ya benar-benar. Ya kalau kita ngomong masalah dia itu koreksi atau berkelanjutan, itu sebenarnya yang bisa menentukan itu adalah fundamentalnya, bukan teknikalnya. Oke. Jadi arah besar itu ditentukan ya oleh fundamentalnya. Kalau menurut saya sampai saat hari ini, Iya. itu sih masih koreksi ya. Oh koreksi kenanya. Ya wajar lah, diturunin, Pak. 1980 dia naik sampai 2780-an. Itu kan menurut saya kenaikannya cukup tinggi. Tinggi banget Pak. Kalau dia turun sampai di level sekarang di 2500-an, menurut saya kan itu nggak jauh dari sekitar 30
10%-an baru turun dari kenaikan 100%. Wajar lah Iya, gitu ya. benar-benar paham. Kalau dia paham. turunnya udah lebih dari 60%, ya menurut saya sih baru itu Baru ngomongnya ya. turun Nah, gitu ya. Oke. Tapi Nah, kalau analisa Bapak sendiri, ke depannya itu kira-kira bakal berapa lama Pak emas ini akan kayak gini Pak? Koreksinya ini biasanya berapa lama? kalau lebih gampang sih kita tunggu aja sampai The Fed akan meeting tanggal 18 Desember ya. Oh gitu, oke tuh. Jadi buat teman-teman info baru lagi nih, The Fed bakal meeting tanggal 18. Nah buat teman-teman yang masih belajar teknikal, udah tinggalin deh. Ini sekarang beralih ke fundamental, karena kita udah punya masternya di sini. Ya Oke nggak Pak, ditinggalin juga lah. nggak ditinggalin juga ya Pak ya? Oh iya salah, maaf. Kalau gitu jangan ditinggalin juga gitu. Tuh, tapi tetap diperkuat fundamentalnya, bener ya Pak ya? Oke. Nah Pak, ngomong-ngomong soal emas tadi udah, sekarang kita masuk ke berita forex nih Pak. Foreign exchange gitu ya Pak ya. Kalau dilihat-lihat kan dari berita kan Euro USD lagi naik karena Inggris di kuartal ini katanya lagi meningkat juga ya Pak ya, masalah ekonominya. Lalu juga yen anjlok. Sama terakhir USD naik. Nah gimana menurut pendapat Bapak nih Kak? Dan tiap-tiap negara yang kita tahu mata keuangan forex itu banyak dimainin sama para trader di luar sana, Pak. Ya sebenarnya sih landscape ini kan berubah setelah Donald Trump jadi presiden. Oke, lagi-lagi hubungannya sama beliau itu ya. Ya, dia kan negara superpower ya. Iya, Jadi apapun benar, yang terjadi benar. di Amerika pasti berimbas ke semua negara. Oke, paham. Tapi kalau saya lihat secara umum semua negara maju saat ini lagi nggak baik-baik saja sih. Lagi nggak baik-baik aja malah. Ya? Ekonominya lagi buruk. Oh gitu. Kenapa Pak? Faktor apa Pak? Ya perlambatan ekonomi Oh, yang gitu. terjadi. Hmm. Recovery-nya terlalu lama setelah pandemi gitu ya. Oh iya ya, after COVID kemarin. Oh masih berlanjut nih Pak. Masih After berlanjut. pandemi ini tuh sebenarnya di tiap negara masih berlanjut. Masih. Recovery-nya ya. Dan ujung-ujungnya itu sebenarnya awalnya dari China yang mempunyai sektor properti yang drop cukup jauh. Oh iya benar. Propertinya benar, punya benar. hutang yang cukup banyak dan nggak bisa nyelesain hutangnya. Oh gitu. Jadi bayar bunga aja nggak bisa gitu ya. Dan inilah akhirnya mengimbas kemana-mana gitu. Termasuk negara-negara yang utang sama mereka gitu ya. Apapun itu intinya kalau suatu negara itu bermasalah, negara lain pasti akan terkena imbas. dampaknya, mau kecil mau gede. Nah itu yang membuat akhirnya Uni Eropa pun ekonominya melemah. Oke. Nah kalau semuanya melemah gitu ya, Hah? lalu yang terjadi adalah penurunan angka inflasi. So kita bisa lihat daya beli semuanya turun gitu. Oke. Akibat dari daya beli turun itu yang berbahaya ya. Ya dan dari semua negara kebetulan kok yang paling bagus Amerika ya. Masih Oh, di gitu atas ya? angin ya. Jadi kelihatannya Amerika tuh kuat banget dolarnya. Oke. Itu sebabnya akhirnya mata uang euro juga melemah, mata uang yen Jepang Yen juga juga ikut anjlok, melemah iya. gitu. Australian dollar juga hancur gitu ya. So karena mereka cuman melihat bahwa di antara semua negara maju kayaknya Amerika saat ini yang masih bisa berdiri kuat gitu. Oke. Tapi paham, kita lihat paham. aja dengan presiden yang baru Donald Trump ini, Iya, bisa nggak dia benar, membawa negara yang sedang bagus-bagusnya ekonomi tambah bagus, atau justru dia bikin kebijakan yang justru menghancurkan negaranya. Oke. Dan itu baru kelihatan setelah dia dilantik. Kalau sekarang kan belum dilantik. Belum kelihatan ya Pak ya. Iya, jadi banyak orang mau paham. prediksi nanti kan mau perang dagang segala macam. Jadi banyak hoax malah di masyarakat ya. Ya itulah yang saya katakan bahwa saat ini tuh Trump efeknya masih berjalan, Iya. euforianya masih berjalan. Jadi kalau kita ngomong euforia terus tiba-tiba euforianya berhenti juga harga berbalik kok semuanya. Oke, benar. Dan itu yang saya katakan, ala gold paling juga baru koreksi gitu. Kapan gold nggak bisa dibilang koreksi? Ya kalau udah 2.300-nya di break gitu, tambah turun ya Tambah sudah. turun, iya Dan benar. itu kan harus ada alasannya apa gitu. pasti Itu ada ya Pak ya. Saya belum bisa ngelihat alasannya apa selain cuman ketakutan saja sih. Oh gitu ya paham. Oke. Ini seru banget nih guys pembahasan ini, sebenarnya kalau dilanjut bisa sampai malam mungkin ya. Ini udah malam banget gitu ya. Oke, kalau gitu aku izin next nih Pak. Nah, ngomong-ngomongin tadi soal negara, ekonomi negara, itu kan kita udah bahas ya Pak ya. Nah, sekarang kalau masalah ekonomi negara sendiri nih Pak. Ini ada berita bagus yang bilang mengenai Presiden kita Bapak Prabowo itu akan menurunkan harga dolar sampai ke Rp5.000 Pak melalui komoditas pertanian. Nah, menurut pandangan Bapak ini gimana Pak? Apakah Presiden Prabowo ini sebenarnya bisa mengembangkan itu di negara kita sendiri atau malah jadi senjata makan tuan Pak?
Ya sebenarnya saya males yang ngomenin ini ya. Oh gitu. Kenapa Pak? Nggak apa-apa Pak. Ini kan kita hanya sharing aja nih Pak. Mungkin Lebih banyak orang yang pinter dibandingkan saya untuk ngebahas di masalah ekonomi di Indonesia. Tapi kalau menurut saya, ya pada saat suatu pimpinan negara mempunyai suatu proyek proyek ya. Benar. seperti itu, program seperti itu, ya kalau misalnya sampai terwujud, teorinya sih bagus ya. Iya, benar. Betul ya? Benar. Tapi ingat pada saat mata uang rupiah menguat sampai 5.000, Iya. pasti ada yang dirugikan. Negara. Ya orang yang ekspor lah. Oke, ya benar. Karena Yang ekspor kan bakal dolarnya rugi. kan Oh, murah. Murah, ya benar. Kalau dolarnya mulai, ngapain gua ekspor gitu, barang gua nggak nutup karena barang gua jadi mahal banget di luar negeri. Iya, benar. So, Oke. itu sebabnya negara-negara ekspor itu lebih sering menginginkan mata uangnya melemah supaya mereka dapat mata uang US dollar dalam jumlah yang besar. Iya. Jadi ceritanya kita mau apa nih? Mau impor atau mau ekspor? Ekspor, Kalau iya, kita iya, mau iya. ekspor, ya dijagalah mata uangnya jangan sampai terlalu menguat. Oh gitu. Tapi kalau kita memang negara impor, ya jangankan 5.000, kalau bisa 500 perak 500 gitu. ya, benar. Kan kita kerjanya Tergantung cuma kita mau impor. jadi apa gitu, negara apa ya Tapi paham. negara paham. dimanapun yang menjadi besar itu ada negara-negara yang bisa mengekspor karena mendapatkan uang dari luar negeri. Oh, paham. Tapi saya nggak mengatakan bahwa program Pak Presiden Prabowo itu salah, Oh, enggak. ya. Cuman ya kalau kita mau Kulik lagi gitu ya, hitung-hitungan gitu ya, hitung-hitungan. pasti ada yang dirugikan. Iya benar. Dan ujung-ujungnya malah jadinya perang dagang lagi gitu ya Pak. Kayak udah yang udah. Oke, paham, menarik Pak. Nah Pak, ini mungkin akan jadi pertanyaan terakhir Pak, karena kita nggak terlalu lama gitu ya Pak ya. Nah, pandangan Bapak nih terhadap awal tahun nanti 2025 terhadap trading itu boleh di-spill nggak Pak ke para trader? Kira-kira gimana sih, apa yang harus kita lakukan nih Pak sebagai trader saat ini gitu? Banyak orang kalau udah mulai awal tahun itu udah kayak bisa ngelihat sampai panjang gitu. Oh gitu. Sebenarnya justru di awal tahun ini kita harus lebih banyak riset kembali, lebih banyak baca artikel, proyeksinya banyak perbankan atau aset manajemen. Karena mereka punya data yang lebih komplit dibandingkan kita. Jadi justru pada di awal-awal tahun ini, yang nanti itu jangan langsung gerabak-gerubuk lah tradingnya, udah nyantai aja, masih ada 12 bulan aja gitu ya Pak. Iya, gitu. Jangan sampai kita 1 bulan untung gitu ya, 11 bulan berikutnya kita udah habis duitnya. Chaos malah. Ini buat para scalping nih di luar sana nih, ayo hati-hati kalian awal tahun ya. Nice. Karena ini beritanya lagi hot-hotnya nih ya Pak ya. Oke, paham. Oke deh Pak Reza, kalau begitu terima kasih banyak Pak untuk kita ngobrol-ngobrol santainya hari ini Pak. Mudah-mudahan kita ada kesempatan lagi di lain waktu buat bisa ngobrol-ngobrol lagi gitu ya Pak ya. Oke, sehat selalu buat Pak Reza, terima kasih banyak udah hadir. Oke, buat teman-teman sekalian, kali ini kita akan ngadain kelas klinik forex tanggal 21 November 2024 di Menara Imperium, di Imperium Strategi. Langsung buat kalian yang mau datang, yang mau daftar, yang mau hadir daerah Jabodetabek ataupun yang luar kota sekalipun, silakan kalian dipersilakan dan diperbolehkan untuk datang langsung. Jangan lupa daftar dulu karena limited edition, seatnya terbatas. Jadi buat kalian langsung daftar aja ke sini ya. Nanti akan gue cantumin linknya. Oke, thank you semuanya yang udah nonton. Terima kasih. Kita kembali lagi di Imperium Strategi TV nanti. Selamat malam. Terima kasih Bapak. Dadah. Can you stay a while?